Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, miwah para sadarik sadayana, alhamdulillah urang sadaya tiasa ngempel ngariung pamprok jonghok dina raraga nyaeta pengajian rutin anu diayakeun ku pimpinan cabang pemuda dan sareng pemudi Kecamatan Katapang. Alhamdulillah ayeuna urang aya di dumuh Masjid At-Ta'awun Sompok. Kalasan dina dengan ayeuna jadwal Ustaz Amin anu perdana di tahun 2022 di sasi Januari. Biasa pemuda ngayakeun pangaosan rutin dinten Ahad nyaeta dina sasih nu kaopat. Dina tema anu ayeuna pengajian umumna nyaeta dosa-dosa besar yang dianggap biasa. Insyaallah Al Ustad parantos dumuh di payunan urang sadaya satacan dipasikeun ka Al Ustad nya siapkeun heula komponen-komponen pikeun nampi naon bae anu bade didugikeun ku Al Ustad nyaeta paninggal urang, pananggung urang oge manah urang. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang sangakeun bae ka Al Ustad Amin Muhtar kanggo masihan tausiahna. Ka Al Ustad mangga dihaturan. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Qaulallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ketua dan jajaran taskil PC hingga PJ Persis dan otonom di Katapang. Tak lupa Bapak Ibu baik yang hadir di majelis ini maupun yang tetap setia mengikuti kajian di tempat masing-masing melalui layanan live streaming di Facebook Ibnu Hajar Media dan Sigabah, dan insyaallah tayang ulang di YouTube Adikro. Tidak ada pujian yang paling pantas terucap dari lisan selain alhamdulillah, karena atas kudroh, irodah serta inayah Allah subhanahu wa ta'ala kita dapat kembali bersua dalam kajian berkala PC Pemuda Pemudi Persis Katapang setelah terjada di bulan lalu khusus untuk kajian Ahad karena pemuda punya hajat acara persada. Seperti yang telah dipublikasikan di media, materi kajian tentang dosa besar merupakan perkara yang terus mendapat perhatian dari para ulama karena dampaknya yang demikian dahsyat, membinasakan diri dan juga masyarakat dunia, bahkan dapat menyeret pelakunya pada derita tak berujung di akhirat sana. Oleh para ulama, Bapak Ibu, merujuk kepada petunjuk Al-Quran dan Sunnah, dosa besar diungkap dengan sebutan Al-Kabair, jamak dari Al-Kabir. Kurang lebih seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari
merujuk kepada penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang disebut dengan al-kabir atau al-kabair adalah setiap dosa yang diancam neraka, terkena laknat, dimurkai atau dikenai siksa. Demikian yang kami kutip dari tafsir At-Tabari di jilid kelima halaman 59. Sementara dalam bahasa Imam Ad-Dahabi, bahwa yang dimaksud dengan al-kabair, perbuatan dosa besar, ialah segala hal yang dilarang Allah, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dan melalui Rasulullah di dalam sunnah, serta ditetapkan juga oleh para ulama salaf. Berapa sebenarnya perbuatan yang dikategorikan sebagai kabair atau dosa-dosa besar? Dilihat dari sisi jumlah, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan jumlahnya 70 hingga 700. Tetapi merujuk penjelasan dari Ibnu Abbas, dosa besar itu ada 70. Dan jumlah ini dipandang mendekati kebenaran dibanding dengan jumlah 7 yang dianggap terlalu sedikit, 700 terlalu banyak. Maka 70 inilah yang dijadikan rujukan oleh para ulama, antara lain Imam Syamsuddin Muhammad bin Qaimas At-Turkumani Al-Pariqi Ad-Dimashqi, yang dikenal dengan sebutan Imam Ad-Dahabi, seorang ulama besar yang lahir tahun 1274 dan wafat tahun 1348 Masehi. Beliau telah memetakan dosa-dosa besar dalam sebuah kitab yang diberi judul Al-Kabair. Maka dalam kitab Al-Kabair ini, Imam Ad-Dahabi mencantumkan sebanyak 70 dosa besar. Maka dalam kitab yang 179 halaman, saya kira apalah artinya 107 halaman bagi orang Katapang? Komo ku ibu mah ditambul. Beliau kemudian merinci bentuk-bentuk al-kabair. Dan qadarullah kitab ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena panitia pesannya tentang ini, maka akan kita bahas satu dosa 1 jam. Berarti ngajina 70 jam. Inilah kurang lebih beberapa dosa besar yang dalam bahasa Imam Ad-Dahabi, yaitu banyak perbuatan dosa yang sering dianggap biasa dalam pandangan manusia. Pertama, yaitu al-isyrak billah, musyrik, mempersekutukan Allah. 2, membunuh. 3, sihir. 4, meninggalkan sholat. 5, tidak membayar zakat. Kemudian 6, berbuka dengan sengaja saum di bulan Ramadan tanpa udzur syar'i. Kemudian 7, meninggalkan haji padahal mampu. 8, mendurhakai orang tua. 9, memutus hubungan kekerabatan. 10, zina. 11, liwat
homoseksual atau lesbian. Kemudian yang 12 memakan riba. 13 memakan harta anak yatim dan menzoliminya. 14 berbuat dusta terhadap Allah dan Rasulullah. 15 melarikan diri dari medan jihad jamiah gitu. Meninggalkan dari medan perang padahal tidak ada alasan yang dibenarkan. 16 pemimpin penipu dan penganiaya rakyat. 17 sombong dan yang sejenisnya. 18 kesaksian palsu. 19 minum minuman keras. 20 berjudi. 21 menuduh wanita mukminah berbuat zina. Kemudian 22 korupsi terhadap harta ghanimah, Baitul Mal dan PZU gitu. Jadi korupsi bab harta zakat. 23 mencuri, 24 menyamun, merampok, 25 sumpah palsu, 26 berbuat aniaya, 27 memungut pajak. Tetapi hasilnya tidak mensejahterakan masyarakat, memperkaya pejabat disebut nanti. Kemudian memakan barang haram, 29 bunuh diri, 30 banyak berdusta. Itulah kurang lebih contoh al-kabair, berarti 40-nya lagi oleh-oleh bagi Bapak Ibu. Demikianlah Bapak Ibu, sekali lagi hal-hal yang dalam bahasa Imam Ad-Dahabi tadi banyak perbuatan dosa tetapi dianggap biasa oleh manusia pada umumnya. Satu di antara nasihat yang kami terima ya, terutama di lingkungan Jamiah Persis. Kenapa dulu orang tua kita menanamkan agar kita jaga jarak dengan perbuatan dosa, sampai terkadang harus dikemas dengan bahasa-bahasa nucek orang Katapang, orang jadi ijid, you know ijid. Generasi milenial ijid itu bahasa Perancis gitu. Orang nyenak contoh Pak, nyenak contoh. Ya mumpung ayah ahli pendidikan Pak Haji. Jadi peran pendidikan terhadap anak di usia dini ini menjadi faktor penting kita menjaga jarak dengan perbuatan dosa. Oke, saya ambil contoh bab zina. Saya SD, begitu kita mendengar perbuatan orang zina, bahasa yang digunakan oleh orang tua untuk pekerja seks komersial, bahasana naon coba? Ublag, ungkluk. Walaupun waktu SD tidak mengenal disebut ublag teh kumaha, tapi sudah terkesan perbuatan itu buruk. Jijik, makanya ada jarak sejak awal. Tapi kemudian diganti dengan bahasa yang demikian halus. Pelacur, itu sudah halus. Bahkan jadi PSK, pekerja seks komersial, maka nu kabayang sarua jeung karyawan. Tah Pak. Jadi ternyata persoalan dosa dianggap biasa, ini ada proses yang panjang. Biasana logor dina urusan pembinaan. Karena urusan yang demikian harus ditanamkan sejak awal. Oke? Contoh lain, pekerjaan liwat tadi homoseksual. Ini yang pernah saya sampaikan dan selalu saya ingatkan. Kehebatan orang tua kita mendidik dengan cara praktis dipelak, supaya orang ada bersikap jelas terhadap suatu perbuatan yang menyimpang. Yaitu bahasa sekarang LGBT.
Al aslu waria. Al aslu al bencongu. Pak tinggal. Di balik perubahan bahasa jangan dianggap sederhana. Ada upaya-upaya membiasakan satu perbuatan yang asalnya bahaya, orang anggap biasa. Ini yang saya katakan pentingnya pembinaan. Tak orang tua kita berhasil, Pak. Tapi dengan perkembangan zaman, sakapeng orang anggap kolot orang mah kuno. Maka yang harusnya kuno sekedar teknologi jeung papagah nu dibongkar, jeung ajaran yang dibongkar. Padahal kuno hanyalah teknologinya, tapi prinsip ajaran gak pernah ada kuno ajaran orang tua. Maka akhirnya rusak. Sehingga hal-hal yang sifatnya dianggap perbuatan keji, perbuatan tadi mencoreng masyarakat, aib, tapi terkadang menjadi perbuatan yang dianggap biasa-biasa. Bahkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inilah akibat pengajaran orang tua kita ditinggalkan. Suatu saat urang nu bener nu era nyarek. Kuduna mah pelaku yang dia malu. Akhirnya terkadang kita nu era rek nyarekna. Maka orang yang benar terkadang yang menjadi takut. Saya nggak akan nanya ke bapak ibu palalinter. Bu, jika ibu menemukan copet di pasar, apa yang ibu lakukan? Halo? Kalau ka urang nu sieun. Apa bu? Cari aman. Teu wani ngajebut jorowok copet gitu henteu. Kuduna copet nu sieun. Tapi urang nu bener nu jadi sieun. Karena apa? Masyarakat sudah terkondisikan. Kuduna mereka nu melakukan dosa besar yang takut, malah kita yang benar yang jadi takut. Itu sekali lagi contoh-contoh dampak perbuatan dosa dianggap biasa. Terkadang bukan karena hebatnya pelaku dosa, tapi terkadang kita orang solehnya diam. Jadi zaman kolot urang mah rek maksiat teh era minimal eraeun. Jauh. Bahasa baheula mah kajarian, yono jarian. Minimal ka kebon awi gitu. Ieu mah hareupeun urang wani jeung ngajak deh gitu. Bilih bade cenah. Itu antara kondisi. Dan ini sekali lagi adanya keprihatinan dari para ulama. Kenapa para ulama secara khusus menghimpun materi kitab tentang persoalan ini dan tidak pernah usang terus diingatkan? Karena memang dampak yang ditimbulkan demikian dahsyat bagi diri maupun bagi masyarakat. Contoh lain Pak, urusan jujur. Dusta menjadi terbiasa karena tidak pernah ditanamkan pentingnya jujur dan bahayanya dusta. Sementara kita tahu Bapak Ibu, kalau satu langkah hidup telah diawali dengan dusta, pasti akan dibela dengan ratusan dusta yang lain. Jadi cek bahasa kolot mah, tak usah Anda jadi ahli dusta, tapi awalilah hidup dengan awal berdusta. Kadituna pasti ahli. Lantaran kudu dibalut dengan dusta-dusta yang lain. Jadi lamun dusta sakali pasti kadituna 88 yang harus menyempurnakan. Maka di anak sekarang hilang pendidikan kejujuran. Sebab yang terkadang kita yang dinilai dalam urusan kesuksesan anak belajar punten sabaraha. Cek sing murek naros. Ibu pernah teu nilai rapot budak urang punten jujur? Tidak pernah. Tapi nilai akademik pendidikan pelajaran jadi perhatian. Lamun beureum wirang, tapi lamun dusta terkadang tidak jadi wirang. Maka ditanamkan di anak kita dusta
bahkan boleh jadi dipakai alat. Tapi teu aya Pak Haji di Katapang mah. Ieu mah di Bandung. Contoh, Pak. Ieu di Bandung, Pak ya. Neng, upami engke aya nu nagih wartoskeun mamah teu aya gitu. Teh contoh, Pak. Nanamkeun dusta nu disebut dosa besar jadi biasa. Ari budak teh polos. Ayo naroskeun, Neng, mamah aya teu? Mang saur mamah gitu. Engke ayo nagih, mamah wartoskeun teu aya tah, Pak. Tanpa disadari, si anak yang demikian suci harus ternodai oleh saha? Kelakuan urang. Maka tanpa disadari menjadikan si anak akan menjadi orang yang berbuat dosa. Padahal si anak asalna mung magawe kitu, tapi sudah terkondisikan. Inilah diantara beberapa contoh Bapak Ibu, perbuatan-perbuatan dosa dari yang 70 yang boleh jadi sudah demikian akrab dalam lingkungan hidup kita. Nu asal namah tadi kurang ajar, nu asal namah tadi luar biasa, lantaran sering ngelakukan terkadang dianggap jadi biasa-biasa. Maka jangan biarkan yang demikian bertahta. Kumaha Bu? Harus diawali, entong senah dibiasakan. Jadi lamun aya masalah punten banyak. Merhatikan budak sekolah Pak Haji, silih gerwan dengan sebutan anjing. Kamana anjing gitu kan? Si anjingnya teh ngajawab deh gitu. Iya mah urang ngadangukeun hare-hare tasiga gitu carek Pak. Komo lamun gaulna jeung budak urang deemutan tas sakapeung mah diarantep gitu ya teh. Nah maka begitu pula perbuatan dosa merajalela karena terkondisikan. Maka minimal Bapak Ibu, ketika keluarga atau masyarakat kita belum bisa terwujud secara sempurna, tapi minimal 70 dosa ini jangan biarkan berkembang di tempat kita. Emut imam almarhum Sadidi Rahman simkuring ka bumi na Sadidi Rahman. Daya babade istifta tah harita ngobrolkeun. Nya malum budak Pak Haji namina ge atuh da. Nya budak memberasa denge-denge kan. Begitu pas orang keur dihanap kadang ti luhur gitu. Duka naon gitu. Anjing gitu kan. Eta Pak, pentingna quick respon teh. Bari kieu. Manya di imah ustad aya ngomong anjing gitu. Nah ini mulai dari awal. Jadi hal-hal nu kira potensi nyimpang teh enggal-enggal gitu. Entong akeun beda budak tak ulah. Muhun budak nama budak kan kudu diarahkeun supaya engke tidak menjadi kebiasaan. Nah kebiasaan ini tidak mudah untuk merubah, maka harus melalui pendidikan bukan dadakan. Didikan inilah yang terkadang kunci agar dosa-dosa besar ini paling tidak ketika tidak mengurangi jangan menambah dalam perilaku kita dan keluarga kita. Maka inilah yang Nabi ingatkan melalui sabda menegaskan firman Allah. Antara lain kita temukan adanya satu kabar gembira, keutamaan bagi mereka yang sukses menahan diri tidak ternoda dengan dosa besar. Misalkan dalam surat An-Nisa ayat 31, orang yang berhasil menjauhi perbuatan dosa maka ada bonus, ada kompensasi, hadiah dari Allah, yaitu dosa-dosa kecil yang telah ada akan dihapus.
Jadi berhasil menahan diri dari dosa, maka bonusnya dosa leutik nu aya leungit. Dan yang lebih abadi yaitu wa nudkhilkum madkhalan karima, kami akan masukkan kamu ke tempat yang mulia yaitu surga. 2 Surat An-Najm ayat 39, yaitu Allah selain menghapus dosa-dosa kecil, maka Allah menjanjikan yaitu ampunan yang Allah sediakan bagi yang bersangkutan sebagai hak kuasa Rabb yang maha kuasa. Di situ kabar gembiranya yaitu dosa-dosa kecil yang boleh jadi banyak selama hidup. Can bisa Pak kita dibersihan. Tapi saat kita berhasil menjauhi dosa besar, tanu leutik teleungit gitu. Sekarang sebaliknya, dosa kecil yang sudah numpuk terus ngalakukan hiji dosa besar, berarti akumulasi beki gede ngagunung. Tak ieu mah dosa leutik ngagunung, dosa besar berhasil dihindar, maka leungit si dosa leutikna gitu. Ini keberuntungan bagi orang yang sukses meninggalkan dosa besar. Sementara dalam hadis Nabi menyatakan ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wa mahunna, apa saja dosa yang membinasakan itu? Maka Nabi menjawab seperti yang tadi dirinci oleh Imam Ad-Dahabi, paling tidak sebagai induk dari dosa besar, yaitu 7. Pertama, syirik kepada Allah. 2, sihir. 3, membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh kecuali lewat syariat. Seperti orang yang membunuh dibunuh lagi, dalam hukum Islam disebut kisos. Maka membunuhnya tidak termasuk dosa besar karena keharusan menurut syariat. Kemudian yang keempat, makan riba. Kelima, makan harta anak yatim. Keenam, lari dari medan perang. Ketujuh, qadab, menuduh wanita yang baik dengan tuduhan zina. Bapak Ibu, demikianlah akhir dari pemaparan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memenuhi harapan panitia untuk menjawab tema yang diajukan dan sekaligus menjadi pengingat kita bersama. Tidak ada satupun dosa yang terjadi dalam hidup kecuali pasti diawali dengan sikap nganggap enteng. Jangan sampai sikap ini terpupuk dan terpatri pada diri serta keluarga kita. Maka ajarkan, bina sekuat tenaga diri dan keluarga. Mudah-mudahan berdampak terhadap lingkungan, menjadi orang-orang yang berhasil menciptakan lingkungan para pelaku dosa besar tebetah cicing di lemur urang. Itulah catatan-catatan yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan kita lebih termotivasi agar kita tak kena lelah dalam mengawal setiap langkah dan tarbiyah demi izzah Islam wal muslimin, terkhusus melalui wadah jamiah. Akhirnya saya mohon pamit karena hari Ahad kajian tak ada tanya jawab. Khusus edisi tanya jawab istifta di hari Jumat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita dan keluarga kita dapat terlindung dari ragam perbuatan dosa ini
dan sekuat tenaga terus berusaha agar kita menggapai derajat mulia di hadapan Zat yang Maha Kuasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.